Selamat siang guys. Hari ini jam 12 tepat. Kita pada posisi di tempat kuliner Monas ya. Kenapa kita di sini? Ya karena di Monas ini pada hari ini ada acara yang namanya Lebaran Betawi ya. Jadi suasananya sangat padat sekali. Walaupun ini Lebaran Betawi, tapi yang Lebaran bukan orang Betawi saja nih. Yang Lebaran tuh orang Indonesia, bukan orang Betawi. Ya, cuma acaranya Lebaran Betawi gitu ya. Kita lihat sementara di tempat kuliner nih, tempat padat juga nih, lihat nih. Ini ada makanan khas yaitu kerak telur. Kita lihat kerak telur itu makanan khas Betawi. Ya, lihat ini wajahnya yang jualan itu, ketutupan. Oke, tuh yang pakai peci merah. Nah ini penjual kerak telur khas asli Betawi ya. Habis ini kita mau kemana kita belum tahu. Untuk sementara ya kita posisinya lagi rehat sebentar ya, makan siang. Karena begitu keluar dari halte bis Balai Kota Monas itu penuh sekali. Untuk keluar dari halte saja itu susah sekali nih ya, sampai antriannya panjang pagi sekali. Nah begitu keluar dari halte kita langsung tujuan utama mencari tempat minum dan makan, itu awalnya ya. Nah, kita mau kemana nih sekarang nih? Kalau di sini terus, ya, ini bu penjual asli Betawi ini ya. Nih, wajahnya wajah Betawi ya. Oke, dari ujung sana itu ya jualan-jualan lah ya. Jualan-jualan khas Betawi. Oke. Kita mau jalan-jalan apa ya sebenarnya yang terjadi di Lebaran Betawi ini. Di sebelah sana itu juga suasananya kuliner juga ya. Di sana kita gitu. Luas sekali tempat kulinernya. Bu, ini kalau nggak Lebaran itu juga sempat makan ini semuanya ya? Iya. Sebanyak ini juga? Iya. Oh. Karena ini ada Lebaran Betawi. Cuma orangnya aja banyak ya. Orangnya tapi kalau yang jualan tetap banyak segini kan? Iya. Berarti sini doang. saya baru tahu kalau banyak makanan di sini. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, di sekitar Monas ini ternyata tempat kuliner ini tidak hanya ya, pada saat Lebaran Betawi saja, memang sehari-hariannya itu memang penjual kuliner itu memang sudah ada. Oh, iya. Tapi yang jualan juga berkurang kalau nggak ada acara ya? Iya. Yang ada pentas-pentasnya di mana ya, Mas? Yang ada pentas-pentasnya di dalam. Masuk sana ya? Iya, dalam Monas itu. Sama. Makasih Bu. Yuk. Kita menuju ke tempat di mana ada pentas-pentasnya ya. Apa sebenarnya nih pentas-pentasnya?
khas Betawi itu apa saja kita belum tahu. Kita cek dulu. Ayo kita jalan. Ya. Dicek dulu ada yang ketinggalan nggak? Oke, ini istri saya, ini anak saya ya. Sambil mendampingi istri dan anak saya, kita lihat-lihat apa yang ada di acara Lebaran Betawi ini ya. Oke, kita cek dulu ini tempat penjualan souvenir ya, begitu banyak souvenirnya nih, banyak sekali. Kita lurus saja dek, lurus sana, karena kan itu langsung Monas ya. Ini tempat kulit apa, souvenirnya, jualan macam-macam. Itu pagar Monas itu. Iya. Kita lewatin saja ya, jualan souvenirnya pasti nggak terlalu jauh ya apa yang dijual dengan tempat-tempat wisata pada umumnya. Oke. Iya. Nah, kita di seberang sana itu posisi Monasnya ya, Monas. Ya, jangan lupa. Ya, jangan lupa ya teman-teman yang ingin mengikuti acara Lebaran Betawi, silakan saja. Waktunya masih panjang nih, sampai sore ya, sampai malam. Besok masih ada juga acara Lebaran Betawi ini. Oke, jadi yang di sekitar Jakarta, Betawi, di Bogor, kemudian di Tangerang, di Bekasi, silakan kalau ingin lihat apa yang terjadi di acara Lebaran Betawi ini. Yang jelas wah, meriah banget, pengunjungnya banyak sekali ya. Ini sampai banyak yang kelelahan itu, lihat ya, pada kelelahan semua nih. Nih, pada kelelahan. Karena apa kelelahan? Ya karena padatnya pengunjung ini ya. Kita lihat terus, kita telusuri satu persatu. Wah, belum nyampe penelusuran berikut, rasanya yang ini agak ngos-ngosan nih. Nah, agak capek juga, tapi senang gitu. Karena apa? Ya namanya acara hiburan, nah, itu menghibur kita ya. Pastinya tidak terlalu capek kalau kita merasa terhibur. Kita masuk ke lokasi Monas ya. Masuknya mesti antri, ngerti? Nah, itu masuk ke City of Celebration, City of Celebration Jakarta. Jadi untuk masuk Monas itu harus antri dulu ya, harus antri dulu. Nih, ya tempat antriannya kecil, tapi ya belajar tertib lah ya, namanya antri. Oke, kita tungguin saja. Enggak ngetap kan deh. Ngetap. Kalau iya, ya, agak ramai juga nih. Iya. Wih, akhirnya kita sudah melewati pintu masuk di tempat acara di Monas ya. Suasana di Monas juga sudah ramai sekali, sampai bingung juga tuh di mana acara yang sebenarnya. Nah, kita jalan-jalan dulu ya, kita nggak tahu posisi acaranya di mana, tapi yang jelas
rame sekali ya. Ini jam 12 ya, bagi yang beragama Islam mau sholat monggo ya, kalau belum sempat ya masih ada waktu sampai jam setengah 3 ya, jam 2.30. Enaknya nih berhentinya pas di Ini mau masuk lagi deh. Ini posisinya nih mau antri lagi nih. Antri kemana? Antri menuju ke enggak. Ini bagi yang mau naik mobil wisata antri. Tapi kalau nggak naik mobil wisata ya nggak perlu antri, jalan aja terus. Nah, ini kita nggak naik mobil wisata, jadi kita nggak perlu antri lagi ya. Kita nyari-nyari aja gimana nih. Monasnya sudah kelihatan di depan kita. Nah, kita jalan dari posisi yang teduh saja ya, karena kalau di jalan samping kiri kita ini panas ya. Kita masuk ke taman ya, lewat taman, jadi cukup teduh ya. Ini banyak sekali yang istirahat, entah kecapean, entah memang pingin makan atau minum sementara, atau memang lagi mikir mau lihat yang di mana gitu ya. Yang jelas ini acara yang luar biasa ya, acara yang luar biasa. Lihat, tumpah ruah yang namanya orang-orang Jakarta dan sekitarnya, tumpah ruah ya, hanya untuk menyaksikan acara Lebaran Betawi. Kita lihat ya, sudah banyak sekali yang santai-santai ya. Bagi teman-teman yang ada di luar Jakarta, tentunya bisa menyaksikan, bisa dijadwalkan untuk tahun depan mungkin ya. Tanya-tanya ke channel kita aja, tahun depan kira-kira acara Lebaran Betawinya itu kapan. Nah, nanti kita carikan info. Nah, silahkan Anda semua datang ke Jakarta, ikuti acara Lebaran Betawi ini ya. Meriah kok, benar. Suasana di Jakarta itu sudah gak seperti dulu lagi. Di Jakarta itu sudah merupakan suasana sekaligus bisnis, suasana kota bisnis, juga suasana kota wisata ya. Wisatanya di Jakarta ini walaupun kota metropolitan ya wisata murah ya. Kenapa murah? Ya karena difasilitasi oleh pemerintah kota Jakarta. Kalau nggak difasilitasi oleh pemerintah kota Jakarta ya tentunya ya biaya tinggi, kosnya tinggi ya. Nah, inilah salah satu kelebihan dari pemerintah kota Jakarta, di mana banyak sekali fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan kepada warga Jakarta. Jadi sebagai warga Jakarta ya kita berterima kasih ya kepada pemerintah kota, karena uang yang digunakan itu betul-betul untuk kesejahteraan warganya. Mudah-mudahan cara memanage kota Jakarta oleh
pemerintahan kota ini bisa ditiru ya oleh provinsi-provinsi lain. Bukan masalah miskin dan kayanya pendapatan provinsi ya, tapi bagaimana secara maksimal pemerintah kota itu memberdayakan aset yang ada untuk kesejahteraan warganya. Ya, kalau nggak ada political will ya tentunya tidak akan seperti ini. Oke, ceritanya mau kemana nih? Itu ke sana tuh pameran. Ya ke sana aja. Kenapa? Kami nggak bawa. Ya udah, nggak apa-apa. Wong ini mau melihat-lihat, silakan. Nih, karena suasananya sudah panas, jadi istri dan anak saya itu terpaksa memakai payung ya, karena kondisi sekarang ini teman-teman ya, panasnya ini betul-betul luar biasa ya. Ya ada yang menginformasikan panas ini juga terkait dengan ultraviolet yang ada di lapisan atas ya, di langit kita ya. Makanya jaga lingkungan supaya banyak tanaman sehingga lapisan ozon yang ada di langit itu semakin banyak ya, sehingga ultraviolet tidak mudah untuk menembus ke bumi. Ini akibat daripada ulah kita semua ya. Jaga lingkungan sebaik mungkin ya, supaya kita nyaman ya menginjak di tempat dimana kita berada. Oke ya, jadi bagi teman-teman semua untuk saat ini yang panas begini ya, begini, jadi terutama yang itu laki-laki perempuan ya, gunakan itu krim ya, SPF 5. Ini bukan apa ya, promosi enggak, ini salah satu contoh saja. Sebenarnya banyak ya, salah satunya krim SPF 5 ini betul-betul cukup melindungi ya, melindungi kulit kita dari sengatan ultraviolet yang lolos dari atmosfer bumi ya. Karena kalau lolos dari atmosfer bumi, makin banyak ultraviolet yang masuk gitu ya, otomatis kulit kita ini akan semakin tidak sehat ya. Kata orang pintar nih, yang namanya ultraviolet itu kalau mengena kulit terlalu lama ya, itu juga bisa berakibat yang namanya kanker kulit katanya ya. Jadi usahakan kulit muka kita, kulit badan kita terlindungi lah ya, terlindungi dari sengatan matahari ya. Ayo kita semua teman-teman di mana kita berada, banyakin taman-taman di rumah kita, di sekitar kita, di lingkungan mana saja dengan taman-taman tumbuhan ya, karena inilah yang akan menjadi perlindungan kita dari sengatan matahari ya. Kadar oksigen semakin tinggi. Ini ada bule-bule ini juga nih, ada bule-bule yang sedang lebaran Betawi ini, lihat, ada bule-bule lebaran Betawi. Apakah bule ini turan Betawi juga? Nggak tahu, yang jelas bule-bule tadi pingin tahu acara lebaran Betawi di Monas itu seperti apa ya. Nah, kita mau masuk ke acara di Monas, ternyata ada pintu masuknya juga nih. Ini ya. Ya, ini pintu masuknya menuju ke acara yang ada di Monas. Nah, ini dia
aja. Ramai juga nih. Ini acara apa nih? Oh, udah selesai nih acaranya. Acara udah selesai deh ya. Nah, ini? Oh, saat ini selesai nih ya. Nah, nanti ada dibuka lagi acaranya nih, lihat nih. Udah. Ini yang nonton tuh banyak itu. Yang nonton banyak itu. Ya. Nungguin acara ya. Nanti dibuka lagi acaranya, mungkin istirahat dulu tuh ya pemain-pemainnya itu. Oke, kita lanjut Parade beduk. ke Parade beduk. oh, ini khas Betawi nih, beduk Betawi. Ini beduk Betawi nih. Beduk Betawi ya, kita lihat ini ya. Mana? Astagfirullahaladzim.